ahli maksiat tidak jadi masuk neraka karena secari kertas. Neraka disiapkan untuk orang-orang yang membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terdapat kengerian-kengerian sisaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk orang-orang yang durhaka dan maksiat kepadanya. Tentunya orang yang dimasukkan ke neraka itu adalah yang amalan buruknya lebih banyak daripada amalan baiknya. Namun ada beberapa kisah yang terbilang cukup mengharukan, namun penuh dengan hikmah. Berikut kisah tentang orang yang tidak jadi masuk neraka karena secari kertas. Dari sahabat yang bernama Ka'ab radhiyallahu anhu pernah bercerita, ketika hari kiamat telah ditegakkan, Nabi Adam alaihi salam melihat seseorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diseret menuju neraka. Kemudian Nabi Adam alaihi salam segera memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Muhammad," maka Rasulullah menjawab, "Selamat datang wahai bapak semua manusia." Kemudian Nabi Adam berkata, "Sesungguhnya ada seseorang dari umatmu yang diseret menuju neraka." Mendengar apa yang diberitahukan oleh Nabi Adam itu, maka Rasulullah segera bergegas untuk memberi pertolongan pada umatnya tersebut. Lalu Nabi Adam menunjukkan tempat di mana orang tersebut diseret menuju neraka, sedang Rasulullah mengikutinya dari belakang. Setelah menemukannya, kemudian Rasulullah berkata kepada malaikat yang sedang menyeret umatnya tersebut, "Wahai malaikat, Tuhanku, hentikan." Lalu para malaikat tersebut berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak membaca ayat Allah di dalam hak kami?" Mereka para malaikat tidak mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan melaksanakan apa yang diperintah. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Kemudian terdengar suara seruan, "Patuhilah Muhammad." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Kembalikanlah ia ke timbangan, kemudian timbanglah amal perbuatannya." Lantas malaikat pun menimbang kembali amal perbuatan orang itu. Ternyata seperti hasil timbangan yang pertama, amal buruk orang itu lebih berat dari amal baiknya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil secari kertas dari dalam sakunya dan kemudian ia meletakkan secari kertas tersebut di atas timbangan amal baik orang itu. Lalu seketika, amal buruk yang tadinya lebih berat dari amal baiknya kini berbalik menjadi lebih ringan. Kini amal kebaikan orang itu lebih berat dari amal buruknya, sehingga ia lebih bahagia dan berkata, "Demi ayah dan ibuku, siapakah engkau?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Aku adalah Muhammad." Kemudian orang itu menangis dan mencium telapak kaki Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah secari kertas yang tadi itu?" Lalu Rasulullah menjawab, "Itu adalah bacaan selawat yang pernah kamu berselawat kepadaku semasa di dunia dan aku menjaganya untukmu." Kisah ini dikutip dari kitab Duratun Nashin Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asyakiri Al-Haubawi dan juga banyak dikisahkan oleh beberapa ulama. Adapun kisah seorang wanita yang bebas dari siksa kubur karena selawat Nabi, sebuah kisah tentang keistimewaan selawat Nabi diceritakan dari Simarul Yaniyah fi Riyadil Badiyah karya Syekh M. Nawawi Banten. Bermula ketika seorang ibu tua mendatangi Imam Al-Hasan Al-Basri. Ia bercerita baru saja ditinggal mati anaknya yang perempuan. Kepada Al-Hasan Al-Basri, ia menyampaikan kerinduan mendalam kepada anaknya. "Saya merasa kehilangan. Saya ingin mengetahui keadaan si anak. Saya ingin berjumpa dengan putri saya meski dalam mimpi," katanya. Al-Hasan Al-Basri memahami perasaan yang dialami tamu tersebut. Ia kemudian menyarankan si ibu untuk melakukan sembahyang 4 rakaat setelah sembahyang Isya. Bacalah surat Al-Hakumut Takasur sekali setiap rakaat setelah pembacaan surat Al-Fatihah. Lalu berbaringlah, bacaan sholawat Nabi hingga kau tertidur. Ujar cendekiawan muslim tersebut. Perempuan itu mendengarkan baik-baik fatwa Al-Hasan Al-Basri. Ia segera pulang dan menjalankan fatwa tersebut. Terjadilah apa yang dikehendaki si ibu. Ia dapat berjumpa dengan anak perempuannya yang telah meninggal. Tapi ia begitu terkejut melihat anaknya terbelenggu dan terpasung dalam siksa kubur. Bangun tidur, ia kembali menemui Al-Hasan Al-Basri. Ia mengabarkan kondisi anaknya di alam barzah. Mendengar cerita si ibu, Al-Hasan Al-Basri pun sempat gelisah dan bimbang sesaat. Al-Hasan Al-Basri menyarankan tamunya untuk bersedekah yang amalnya dihadiahkan untuk ahli kubur yang dimaksud. Ibu tersebut pulang, ia mengikuti saran Al-Hasan Al-Basri. Benar saja, kondisi anaknya berubah di alam kubur. Tetapi kali ini Al-Hasan Al-Basri yang justru mimpi bertemu anak perempuannya tersebut. Pada malam itu Al-Hasan Al-Basri seperti berada di taman surga yang terdapat sofa bagus di dalamnya. Di taman itu Al-Hasan Al-Basri melihat seorang perempuan muda yang cantik dengan mahkota cahaya di kepalanya. "Apakah Tuan mengenal saya?" Perempuan muda itu menyapanya. "Tidak. Aku putri dari seorang ibu tua yang mengunjungi Tuan."